Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore ya. Ini materi kuliah kita yang ke-14 ya. Eh, Mau mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang merasa belum mengerjakan kuis 9 sampai kuis ke-13 ya. Eh, Ntar saya cek dulu ya. Nah, week 9 ini yang baru mengerjakan 50 ya, kurang 10 orang yang belum mengerjakan kuis. Kemudian week 10 ya, ini ada 17 orang yang belum mengerjakan. Kemudian yang foto kegiatan bisnis mandiri jangan lupa ya teman-teman ya. Kemudian week 11 ya, ini ada sekitar 16 orang yang belum mengerjakan. Week 12 ada, wah lebih banyak lagi nih ya, 23 orang yang mengerjakan. Week 12 kita sampai tanggal berapa ya? Oh, udah habis ya teman-teman ya, tanggal 10. Oke. Week ke-13, wow, ada 33 ya teman-teman ya. Wah, banyak banget nih. Teman-teman harap diperhatikan ya. Ini terakhir sampai tanggal 14 Januari week 13. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya. Oke, week 14 hari ini. Oke, 14 akan saya buka sebentar lagi. Week ke-14. Oke, nah, 14 setting. Oke, sampai Januari tanggal 18 ya. 18 Januari. Sorry ya teman-teman ya. Oke, ini quiz kita ke-14. Ini, nah, saya klik terus. Oke, quiz ke-14 teman-teman ya. Ini sampai tanggal 18 Januari ya, 1 minggu ya teman-teman ya untuk quiz ke-14. Jadi teman-teman harap perhatikan. Nanti ada satu lagi tugas ya, week ke-14 ini. Eh, Apa ini tugasnya? Oke. Ini kuisnya, tugasnya sorry, saya buka di 18 ya. Oke.
Oke, tugasnya udah ya teman-teman ya. Udah saya upload. Nah, oke, saya buka. Sama deadline-nya tanggal 14, sorry, tanggal 18 ya teman-teman ya. Eh, Tugas week ke 14. Jadi jangan sampai ada kelewatan ya untuk kerjain tugas ya. Kemudian materi hari ini, ini bisnis model kanvas. Sebenarnya saya udah pernah ngajarin ya ke teman-teman ya bisnis model kanvas BMC. Apa, review ulang aja gitu ya. Jadi ini minggu ke-14 kita bicara tentang presentasi ide usaha dan perkenalan bisnis model kanvas ya. Langkah ide dalam mengembangkan ide bisnis ya adalah yang pertama identifikasi proposal nilai dari ide bisnis kita, dan kita harus dapat mengidentifikasi dan menjelaskan secara singkat mengenai kelebihan dan competitive advantage dari bisnis yang kita jalani karena investor itu, eh, angel investor ya bahasanya kalau di startup itu dia punya waktu sedikit teman-teman. Kalau Anda terlalu banyak buang-buang waktu dia, gitu ya, one time Anda minta diskusi atau presentasi proposal bisnis Anda dan eh, satu kali dirasa Anda kurang meyakinkan gitu ya, dan terlalu banyak ngebuang waktu dia, next time-nya dia nggak akan mau lagi dengerin apa presentasi proposal bisnis Anda. Jadi usahakan begitu Anda dapat momen gitu ya, bertemu dengan angel investor, Anda bisa menjelaskan itu secara clear gitu ya, dan tanpa bertele-tele gitu ya, tanpa eh, yang di luar dari persoalan bisnis saya rasa nggak perlu dimasukin gitu ya. Jadi poin to poinnya ya, jadi poin to poinnya aja yang perlu Anda bahas gitu ya, yang kira-kira perlu diketahui oleh calon investor kita. Kemudian cari tahu dengan menanyakan atau mendiskusikan kepada calon konsumen yang prospektif. Menilai pasar dengan cara melakukan research ya, mengetahui harga, kualitas, lokasi, distribusi. Ini research sekali udah ngomong panjang lebar ya mengenai research. Bahkan dulu cerita yang saya pernah lakukan, apa yang pernah saya ceritakan itu perihal penjualan rumah ya di Kalimantan gitu ya. Sama juga kalau Anda mau buka pom bensin biasanya ada researchnya dulu gitu ya. Dihitung tuh ya mobil yang lalu lalang di sekitar situ, volumenya berapa banyak kendaraannya. Kalau memang jauh dari standar ya, eh, kemungkinan eh, nggak akan buka di sana gitu. Atau Anda mau franchise waralaba minimarket gitu ya. Biasanya ada tim surveyornya dulu gitu ya yang datang ke eh, calon lokasi yang akan kita tentukan akan dibuka gitu ya. Kalau memang nggak proper untuk dibuka ya mereka nggak akan ngasih izin ya gitu kan. Meskipun kita udah bayar franchise-nya ya. Jadi dia memastikan eh, saat dia buka franchise itu ada yang beli gitu ya dan nggak rugi. Kemudian analisa kompetitor ya, cari siapa aja kompetitornya gitu ya. Apa aja kunci sukses, key success faktornya apa gitu ya. Kemudian apa yang
akan mereka lakukan gitu. Kalau kita sebagai pendatang baru, kira-kira mereka akan melakukan apa gitu. Oke. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan kompetitor. Jadi kita harus tahu kelebihan mereka, kekurangannya apa gitu. Nah itu kita menggunakan itu untuk dijadikan bisnis strategi agar kita bisa memenangkan persaingan. Yang kelima nih yang tentu aja hitung BP-nya kapan gitu ya. Ada presentasi panjang-panjang, kemudian Anda nggak hitung BEP-nya kapan. Investor itu nggak akan ngasih duit, teman-teman. Karena dia begitu dia ngeluarin duit, dia akan lihat tuh potensi BEP-nya kapan. Jadi bisa cash out-nya kapan. Nanti disesuaikan dengan growth dari investasinya gitu ya. Disesuaikan seberapa besar. Kalau dia rasa make sense, dia akan invest uangnya ke Anda gitu. Tapi kalau nggak make sense ya, dia nggak akan invest gitu. Yang kelima, mempertimbangkan kemungkinan startup strategi ya. Pertimbangkan apakah benar akan melakukan setup dari awal atau menggunakan franchise gitu. Eh, Anda harus kalkulasi mana untung mana ruginya ya. Eh, White label atau franchise gitu. Kemudian, apakah kita akan membeli barang jadi atau kita sebagai reseller atau kita akan memproduksi sendiri gitu. Jadi kita sebagai playernya juga gitu ya. Kemudian yang nomor tiga, pertimbangkan untuk sewa dibandingkan beli. Jadi untuk eh, tahap awal teman-teman ya, kayak misalkan lokasi gitu ya. Usahakan sewa dulu ya teman-teman. Jadi jangan over budget di awal gitu ya. Karena begitu operasional Anda butuh logistik tuh untuk memenangkan pertandingan Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda. Gitu ya. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan penjualan. Kemudian berikutnya adalah tentukan target dan siapkan kebutuhan modal. Jadi ada proyeksinya gitu teman. Di tahun pertama proyeksi Anda berapa gitu ya. Cost-nya berapa, kemungkinan marginnya berapa gitu. Itu Anda udah eh, apa? Mapping gitu. Termasuk modal-modal yang harus dikeluarkan di awal. Anda harus mapping kira-kira butuh duit berapa. Kemudian siapkan action plan-nya kayak gimana. Yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan penting dalam ide yang harus disiapkan adalah, dapatkah kita mendapatkan uang yang cukup? Kira-kira go bisnis ini eh, potensi revenue berapa gitu ya. Dan disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kebutuhan perusahaan tentunya nanti. Kalau Anda bikin perusahaan, kira-kira make sense atau enggak? Kalau nggak make sense, menurut saya jangan dijalanin gitu. Yang kedua, dapatkah kita memenuhi kebutuhan pegawai? Jadi kalau bisnis kita nanti butuh tenaga tambahan gitu di luar kita, ya kita harus kalkulasi kira-kira kita butuh atau enggak menurut karyawan ini. Eh, Kemudian eh, kompensasinya gimana dengan karyawan? Apakah kita bisa memberikan kompensasi, gaji, tunjangan dan segala macam gitu ya. Kalau bisa, oke gitu. Yang nomor tiga, apakah produk akan laku dijual? Begitu produk kita punya gitu ya, kira-kira laku enggak? Marketnya siapa gitu ya? Cara mempromosikannya gimana? Cara menjualnya gimana? Itu yang harus eh, difikirkan dalam mengembangkan ide bisnis. Elemen keuangan harus dipertimbangkan dalam menentukan ide startup ya, yang akan kita lakukan. Adapun yang harus dipertimbangkan adalah modal yang dibutuhin. Ya, tadi kita udah bicara tentang cost employee, cost pemasaran dan segala macam. Kemudian yang kedua, seberapa lama kita dapat membiayai bisnis kita. Jadi kita punya modal, katakanlah 100 juta. Kebutuhannya per tahun 50 juta. Oke, bisa jalan 2 tahun misalkan. Nah, itu kita harus sudah punya kalkulasi itu ya, teman-teman ya. Kemudian sumber lain apa yang dapat berkontribusi untuk membantu permodalan. Nah, begitu kita dapat, kita bisa membayar operasional selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, nextnya apa nih?
gimana cara menghasilkan modal yang akan kita putar lagi gitu ya. Yang keempat, berapa lama waktu yang kita butuhkan dari mulai buka bisnis sampai bisnis itu mendapatkan keuntungannya tadi, BEP-nya berapa lama. Kemudian seberapa besar profit margin yang dapat dihasilkan. Biasa di projection ada target marketnya, penjualannya berapa banyak, belanja modalnya berapa, kemudian hasil penjualannya berapa. Nah, dari situ kita bisa tentukan marginnya mau berapa gitu. Oke, kemudian seberapa menarik bisnis sehingga investor tertarik untuk berinvestasi. Jadi begitu kita nentuin angel investornya, kita ngincer nih apa, konglomerat A misalkan itu. Kira-kira dia tertarik nggak dengan bisnis ini? Nah, itu kita harus eh, kalkulasi gitu ya. Kalau potensinya besar ya kita masukin listing yang pertama gitu ya, yang awal-awal. Karena potensi lebih besar gitu ya. Kalau yang potensi kecil ya eh, kita taruh di belakang gitu ya. Eh, karena yang saat Anda melakukan bisnis, Anda berpacu juga dengan waktu gitu ya, untuk mendapatkan pendanaan dan segala macam. Kalau Anda tidak mendapatkan dana, kayak tadi misalkan kecukupan modalnya cuma sampai 2 tahun gitu ya, di tahun ketiga ya Anda udah harus apa, lakukan penyesuaian tuh, bisa pengurangan karyawan dan segala macam. Dalam perencanaan bisnis, salah satu poin pentingnya adalah tentang proyeksi atau perkiraan. Permasalahannya bisa jadi usahanya adalah hal baru, mulai dari produk sampai bisnis model, artinya pasarnya belum terbentuk, marketnya belum diketahui ya. Kira-kira potensi marketnya berapa besar gitu ya. Itu yang sulit kalau misalkan Anda membuka bisnis baru. Yang kedua, inovasi yang ditawarkan belum terbukti efektif ya. Apakah inovasi itu eh, merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi konsumen atau bukan ya. Yang ketiga, kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakjelasan, cepat berubah dan kompleksitas tinggi atau yang disebut dengan VUCA ya. Volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Jadi eh, serba nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Kadang up, kadang down gitu. Jadi eh, eh, volatil dia jadinya, naik turun naik turun. Nah, ini bisnis model Canvas, saya rasa Anda udah paham ya. Di sebelah kiri ada key partners, ini berhubungan dengan mitra-mitra kita. Kemudian di sini ada value proposition, ini nilai yang kita deliver ke customer kita yang kompetitor kita nggak punya gitu ya. Ini yang kita unggulkan harusnya. Nah, di sini customer segmentnya siapa aja gitu ya. Kemudian cara kita berinteraksi dengan customer segmennya bagaimana? Nah, ini yang dinamakan customer relationship ya. Kemudian channel-channelnya apa aja nih? Bagaimana si customer ini menjangkau layanan kita? Ya, misalkan ada virtual channel dan segala macam ya. Kemudian aktivitasnya apa? Key activitiesnya. Nah, key activities ini biasanya berkorelasi dengan value proposition. Jadi kalau key activities ini bermasalah, maka value-nya nggak akan terdeliver. Makanya gitu. Jadi kalau ini paling penting gitu ya. Kalau misalkan ininya mati, ya udah ini value-nya nggak bisa deliver gitu ya. Kemudian resource-nya apa yang dibutuhkan ya untuk agar creativitiesnya ini bisa berjalan gitu ya. Research-nya apa. Kemudian nih key partner berhubungan dengan mitra-mitra eh, di bisnis yang sedang Anda jalani. Kemudian ada revenue stream. Ya, revenue stream ini bicara tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh organisasi. Kemudian dia ada bicara tentang cost structure. Di cost structure ini biaya-biaya yang akan perusahaan keluarkan gitu ya.
Ini kalau kita bicara apa word paper metodologis gitu ya. Kalau misalnya tentang eh, VP ya, value proposition ke kiri ya, gitu ya. Itu bicara tentang ada logic, ada efisiensi gitu ya. Tapi kalau bicara tentang VP VP ke kanan ya, maka bicara tentang ada cost-nya dan segala macam dan potensi eh, perubahannya based on value yang ditawarkan, based on emotion dan segala macam. Nah, ini salah satu contoh dari bisnis model kanvas. Ya, saya udah pernah jelasin eh, bisnis model kanvas, nanti tinggal dibuka dari rekaman. Nah, ini contoh bisnis model kanvas di IDN Media. Nah, ini contoh bisnis modelnya seperti ini. Kemudian dia mapping nih ke dalam bisnis model kanvas gitu ya. Value-nya apa aja yang bisa deliver. Kemudian eh, ini udah saya jelasin ya di atas. Oke, saya rasa di model Canvas Anda udah paham karena udah pernah menjadi tugas kalau nggak salah. Teman-teman mengulangi informasi yang saya sampaikan untuk pengerjaan kuis harap segera dikerjakan gitu ya. Eh, dari week 9 sampai week terakhir. Kemudian week 9 sampai week ke-12 akan saya buka remedialnya. Silakan diambil buat teman-teman yang membutuhkan. Cuma remedial ini merupakan nilai quiz yang sebelumnya Anda kerjakan, kemudian sama nilai quiz barunya berapa, nanti akan dibagi dua gitu ya teman-teman. Untuk quiz ke 13, 14 itu masih fresh, jadi Anda nggak perlu ikut yang remedial, bisa langsung join untuk pelaksanaan quiz normalnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke saya atau bertanya di grup diskusi ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.